kuliah kita kali ini setelah UTS, kita coba untuk studi kasus. Ada tiga studi kasus. Yang pertama sudah studi kasus pada pengukuran flow. Kita coba nanti untuk studi kasus pada pengukuran level dan tekanan, kemudian sampai pada pengukuran suhu, temperatur, dan bagaimana sistem perpipaan. Baik, sekilas untuk studi kasus 1 ini sudah dijelaskan. Nanti akan saya coba ulang untuk kuliah 3 dan 4 karena ini menyangkut mengenai hasil daripada UTS kalian. Saya coba nanti memberi uraian review sedikit bagaimana di kuliah 3 dan 4 ini, khusus untuk terminologi proses, orde proses, sampai pada proses pengukuran aliran fluida. Di kuliah kelima kita masuk ke studi kasus kedua, pengukuran level, tekanan, dan sistem perpipaan. Kemudian studi kasus 3 tadi pengukuran suhu, temperatur. Suhu itu nanti ada sistem kontak non kontak, dan juga kita perlu mengetahui yang tangki ukur yang bersifat enclosure, ya. Ruangan tangki ukur yang diukur. Kemudian nanti kuliah ke-7 dan 8 adalah sekitar kontrol PID. Di awal sudah pernah disampaikan sekilas PID, nanti lebih kepada tuning dan gain-nya sampai kepada kontrol pak. Karena kita bicara adalah field control system. Field control system itu apa? Kita mempelajari tentang apa, kita mengenal apa, mulai dari sensor, digital controller, aktuator, pompa, sampai ke aktuatornya, kontrol pump. Baik, ini sekilas pendahuluan. Ini sangat disayangkan kemarin di tes itu kalian sebenarnya sudah menjawab, sudah mendekati, sudah lumayan mendekati. Cuma kurang lengkap, kurang detail. Jadi kan di perintah soalnya UTS itu adalah kerjakan selengkap, sedetail mungkin, selengkap, dan kalau bisa berurutan. Karena gini, kami membuat soal UTS itu sebenarnya didesain dengan sudah sempurna, mulai dari konsep dan pemahaman sampai bagaimana menguraikan dalam suatu perhitungan keluaran arusnya berapa pakai mesin kontrol pump. Jadi kalau kalian memahami benar bagaimana sistem instrumentasi industri, sebenarnya kalau kalian kerjakan berurutan sangat baik. Dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan lengkap. Kenapa saya bilang tidak lengkap? Ambil contoh misalnya kalian menjelaskan tentang orde 1, orde 2. Grafiknya waktu time constantnya sudah benar, cuman nilai time constantnya apa yang dikatakan time constant 63,2% itu tidak dijelaskan dengan secara rinci. Atau misal di orde 2 ada overshoot, gambarnya sudah benar ada overshoot. Overshootnya bagaimana, minimum time constantnya bagaimana. Kalau di orde 2 itu time constantnya 0 sama dengan 0, overshootnya ada amplitudonya, kalau bisa minimum. Itu kebanyakan dari kalian itu tidak detail menjelaskannya. Nah, kalau kita belajar sistem instrumentasi industri itu, konseptualnya adalah kita memahami proses, bagaimana terminologi proses, bagaimana dinamika prosesnya, ada orde dan respon. Kalau bicaranya orde, pasti dia punya kodrat responnya seperti apa. Kalian harus bisa membedakan proses di field, di lapangan itu, karena prosesnya itu banyak, memiliki dinamika yang sangat bervariasi, dan proses tersebut punya kodrat orde yang punya respon tertentu gitu. Jadi kalau mengerjakan soal UTS itu harusnya nggak bicara orde, respon prosesnya juga nggak cuma orde. Bagaimana respon proses orde 1, respon proses orde 2, lengkap gitu, detail.
Saya ambil contoh misalnya kalau kita, contoh analogi yang umum aja ya. Yang umum itu misalkan kita soalnya bukan yang sistem instrumentasi ini kan di bulan puasa ya. Kita bulan puasa itu menahan diri, menahan lapar, menahan haus, dan kalau cuma menahan lapar dan menahan haus, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya tidak dijelaskan. Ya, jadi nanti jawabannya nggak kompleks. Nah, itulah kalian kemarin di UTS itu saya lihat sayang sekali. Jadi di dalam menjawab itu kalian kurang lengkap. Mungkin secara pemahaman pada saat saya sampaikan kalian mengerti gitu perbedaannya. Bahwasanya kalau OD1 responnya seperti apa, OD2 responnya seperti apa. Ketika pada saat UTS ini begini, mungkin kalian masih soal itu dipilih. Nah, dipilih itu mulai dari mana dulu yang lebih mudah. Padahal semuanya kalau menurut saya mudah. Masih belum terlalu yang rumit, sederhana. Sifatnya adalah pemahaman saja. Jadi harus detail. Nah, kalau kita mengenal proses itu, definisi proses kan ada input, ada proses, ada output. Kan? Simpelnya itu kita di sini melihat ada proses level controller, di mana diatur ketinggiannya nanti bukaan pubnya ini tergantung daripada setting point level. Ini kita bisa lihat di gambar ya. Ada input, bit, proses, kemudian output. Sehingga seberapa cepat dia proses aliran flow itu dengan ketinggian yang di setting yang akan dikontrol sehingga bukan di proses itu. Dan kalau proses diibaratkan sebuah penyimpan energi, berarti dia berapa lama dia proses itu dengan adanya variasi dinamika di dalam proses, dengan proses yang berbeda-beda tadi. Kita mengenal dinamika proses itu, apalagi berorde, ada orde nol. Orde nol itu seperti apa? Orde nol itu pasti perubahan yang terjadi langsung merespon. Ada perubahan respon yang secara langsung digambarkan. Sebelumnya itu ada gear mekanik, dua gear mekanik, yang satu kecil berubah, pasti yang karena dia saling membuat satu proses orde nol sehingga dia langsung memberi respon. Nah, itu mirip dengan potensiometer. Responnya langsung memberikan respon. Nah, bagaimana dengan orde 1? Kalau prosesnya itu sifatnya dia kodenya orde 1, pasti dia ada lag lagi, ada panjang lagi proses kecepatan aliran flow-nya itu ada kode proses untuk orde 1. Kita mengenal time constant. Nah, apa itu time constant? Dijelaskan time constant itu seperti apa. Dia 63,2% yang akan tercapai di dalam steady state. Baru 63%. Nah, itu harus dijelaskan. Di mana orde 2? Orde 2 ada overshoot-nya. Di orde 1 ada waktu tundanya kan. Ada waktunya lebih lama lagi nanti kalau ada waktu tunda time constant. Apalagi orde yang tingkat lebih tinggi. Coba dijelaskan seperti itu aja sebenarnya Anda sudah memahami konsep orde dan respon proses gitu kan. Dan di dalam proses itu sendiri, cirinya kalau misalkan yang dikontrol, sinyal kontrol yang punya pada keluaran, kita lihat pada di gambar nih ya, level controller. Ini feedback. Karena apa? Kalau feednya masuk dengan detik kesekian yang sangat cepat, berubah, pengontrolnya jadi kurang efektif. Proses juga gitu kan. Kalau yang dikontrol keluarannya perlu dilakukan rekayasa kontrol lagi. Itu namanya ada feed forward control, di mana perlu ada pengetatan. Nah, itu soal nomor 1 tuh ya.
apa yang Anda lakukan apabila ternyata proses yang ada itu ada lag, sehingga perubahan yang terjadi di input feed dengan saking cepatnya berubah. Pengetatan pengontrolan kita perlu melakukan salah satunya dengan melakukan rekayasa kontrol feed forward, diumpan majukan lagi kontrol. Itu nomor satu. Cirinya apa? Cirinya ya sinyalnya nggak cuma sinyal kontrol, nggak cuma pada keluarannya aja, pada prosesnya juga yang feed masukannya itu ada flow control, ada flow transmitter lagi. Nah itu nggak digambar sama kalian. Itu soal UTS tuh ya. Tapi saya juga lihat juga ada yang bagus, ada yang 95 bagus. Tapi saya melihat tuh yang kecil tuh yang 30 itu rata-rata 2 pertanyaan nggak dijawab. Dari 10, 2 pertanyaan nggak dijawab. 3 pertanyaan sayang sekali dia. 30 itu maksudnya dari 5, saya 5 soal, Pak Tanto 5 soal. Di soal saya ada yang 2 nggak jawab. 2 nggak jawab, saya kasih 30. Padahal kalau misalkan dia kalian coba, mungkin karena memilih kalian pilih soal yang lebih mudah, sehingga coba kalau kalian dari awal sampai terakhir itu sesuai dengan petunjuk ya. Kalau soal sudah sesuai dengan petunjuk dikerjakan sedetail mungkin, nanti bagaimana menguraikan dari pemahaman yang Anda dapatkan misalnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi di nomor 5 sampai nomor 6 udah masuk ke diuraikan misalkan dengan contoh ada besaran arusnya sekian. Kira-kira bukaannya berapa persen kontrol platform. Nah, di sini ya. Jadi ini ada berapa soal nih di slide pertama aja kalian bisa menjawab. Jadi detail itu maksudnya nggak harus full sekian baris. Poin-poin apa yang menjadi pemahaman konsep dari proses dinamika proses solidaritas proses itu sudah tercakup detail kalian menjelaskannya. Ketika menjelaskan ORD 1 dengan time konsep 63,2%-nya nggak ditulis. Ada overshoot, overshoot-nya nggak dijelaskan. Bagaimana pada saat ORD 2 overshoot ada amplitude, time constant-nya bagaimana harus sama dengan 0. Jadi kalian kelihatan mau paham ini, paham. Walaupun kalian nggak harus satu lembar, mengerjakan satu soal gitu. Tapi sudah detail lengkap. Poin-poinnya aja nggak apa-apa. Saya selalu kan kalau hampir di setiap kuliah itu diulang-ulangi apa kata kunci yang pernah saya sampaikan. Begitupun sebenarnya dengan Pak Kan, selalu memberikan kata kunci apa yang penting di dalam perkuliahan sistem instrumentasi industri. Bagaimana menjelaskan konsep sebagai penyimpan energi, misalkan ORD 1, ya lumayan sih kalian tuh. ORD 2, ORD 3 ada berapa kapasitor. Cuman responnya nggak dibuat. Bagaimana respon proses? Ada ORD-nya berapa kapasitor, kemudian ada berapa tangki, sampai ke responnya harus jelas. Perbedaan antara ORD 1 dengan ORD 2. Kalau kita jawab cuma sebagai penyimpan energi dengan sekian kapasitor, respon prosesnya nggak dijelaskan. Nah, itu saya masih memaklumi karena kalau saya lihat sih kebanyakan peserta itu mahasiswa itu mengerjakan dari yang termudah. Nah, yang termudah hitung-hitungan memang mudah, kayak komposisi bukaan part dan apabila besarannya harus sekian. Sebenarnya itu, tapi lebih penting lagi bagaimana konsep pemahaman secara keseluruhan. Nah, kalau udah bedanya antara kalian SMA dengan kuliah itu di situ lebih ke ya oke, perhitungan bagus, pemahamannya juga harus. Kita lanjut ya. Nah ini untuk studi kasus, kita masuk pada studi kasus yang ini sudah kita pelajari bahwasanya suatu hal yang terjadi di lapangan dalam berbagai proses pada dasarnya dalam mekanisme aliran fluida yang paling banyak dalam bentuk gas dan cairan, fasa gas dan cairan. Saya nggak bicara fasa motor ya,
Pasal motor nanti lain lagi, kalian juga harus tahu ada satu pas, dua pas. Nah, di sini aliran fluida dalam bentuk fasa gas dan cairan maupun padatan. Jadi kita mengenal di pengukuran aliran fluida khusus yang paling khas gas dan cairan itu mempunyai tipe-tipe. Kalau kita hubungan dengan alat ukurnya aliran fluida flow meter ada 3 tipe, rotameter, turbin meter, moving plane. Nah, ini kalian jawab jadi UTS juga ada ini. Terangkan salah satu prinsip flow meter. Pilih aja nih, boleh turbin. Kebanyakan kalian jawab turbin bagus ya. Relate sudah bagus, turbin, moving plane, kemudian rotameter jarak. Kemudian dari sisi penghalangnya. Penghalang di dalam aliran fluid. Kemudian yang padatannya, aliran padatan itu biasa menggunakan belt conveyor. Belt conveyor yang diletakkan sensor pada titik tertentu sehingga dia mempunyai waktu untuk menghasilkan di output. Ini dari selisih waktu yang ada yaitu dari proses itu, jadi karena ada waktu tunda jadi ada selisih di output. Nah, ini kita kembali kepada soal UTS 1 aja kalian bisa jawab tipe flow meter, prinsip kerjanya turbin misalkan. Yang paling konseptual itu apa? Kondisi awal kalau kita di dalam pengukuran itu adalah tipenya harus laminar, steady state, ya kan? Kemudian diberi gangguan apa? Kalau kita menjelaskan tentang turbin diganggu perputaran. Itu aja sudah cukup. Kalian sudah memahami konsep flow meter yang menggunakan tipe turbin. Sehingga timbullah beda tekanan. Sehingga kita bisa mengukur cepat aliran fluid tersebut. Nah, kita bicara rotameter, ada pelampung, semakin besar ini yang masuk, pelampungnya semakin besar. Kemudian moving plane, 8 derajat elemennya itu bergerak ketika ada aliran dari kondisi keadaan awal. Itu jelasin keadaan awal kalau di prinsip pengukuran aliran fluida ada 3 syarat dijelasin. Laminar satu pas, ya kan, homogen, ya kan, steady state. Kemudian diberi gangguannya apa? Turbin. Seperti biasa ya, kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi. Nah, ini contoh untuk turbin, itu udah benar nilai kalian. Kemudian ada flow meter dengan tipe penghalang yang berbeda-beda. Ini kalau tabnya 2 di atasnya apa nih? Ada yang tahu? Cairan apa gas? Ya kan? Jadi gambar juga bisa kelihatan ada orifice plate-nya, ini untuk penghalang orifice. Kemudian nodal, kemudian ventil. Gambar dari tab, lihat ini untuk aliran gas. Kemudian ini juga sudah dijelaskan ban berjalan. Aliran ternyata aliran yang menggunakan ada gyro, ada producer book, ada tang, ada kontrol pembukanya diatur pada saat dia sampai di sensor. Misalkan ada load cell, dia pindah ke jalur, dia melakukan proses transisi yang terputus atau kontinu. Itu misalkan ditimbang loadnya melebihi dari setting point, apakah akan diteruskan atau akan ditutup kontrol pump. Nah, itu ya sekilas gambaran mengenai UTS. Sebenarnya simpel, konsep dan pemahaman aja. Nah, nanti masuk ke studi kasus bagaimana kita mengukur tekanan bukaan kontrol pump, yaitu nanti bau-baunya sudah rekayasa sistem elektrik, arus, tegangan, bagaimana mengukur arus, bagaimana mengukur tegangan, kan? Itu ada di konsep yang sebelumnya juga harus kalian pahami, konsep perubahan sinyal tadi. Kalau di field control system punya konsep perubahan sinyal, misalkan besaran fisis berupa tekanan 0 sampai 5 kg per cm persegi, kan? Kemudian ketika dirubah sinyal keluaran listrik
dengan harapan dari sinyal standar listrik antara 4 sampai 20 miliampere dia, misalkan di tengah-tengah angka 0 sampai 5 derajat per sentimeter persegi, kira-kira di tengah-tengah yang 420, kalau di tengahnya 4 sampai 20 miliampere keluarannya. Itu kan soal berikutnya tuh. Udah masuk mengurai, dari kalian menjelaskan secara konsep, kemudian perubahan sinyalnya juga diuraikan dalam bentuk soal yang ada tabel-tabel, nanti sampai kalian bisa nilainya dan sampai ke kontrol. Nah, itu field control system kan. Soalnya seperti itu, jadi satu kombinasi yang bagus. Nah, ini kita masuk sekarang kepada studi kasus 2. Dan level dan tekanan yang sebagai sudah dijelaskan di awal, di suatu hal yang terjadi di lapangan atau dalam berbagai proses pada dasar dalam mekanisme flow dan sistem perpipaan, di mana dia naruh sensor sistem perpipaan. Apalagi kalau kalian tahu di rumah tangga itu ada pompa air ya. Sebenarnya pompa air di dalamnya motor juga, dia bisa menyedot air. Ketinggiannya juga kenapa ada yang kita menggunakan ada tangki di atasnya. Kemudian pipanya juga jarak antara motor dengan pipa itu nanti pengaruh. Apalagi ditambahkan lagi ada lagi sensor, pressure transmitter misalnya. Nah, ini contoh-contoh dengan perpipaan yang berbeda-beda. Posisi ketinggian perpipaan yang berbeda-beda, analisisnya juga tentu beda ini nanti. Yang dikatakan H 0% sampai H 100% ketika sistem perpipaan seperti ini. Ini yang pertama di bawah. Di bawah itu di samping, sebenarnya tekanan sama dengan yang di bawah karena masih satu jenis fluidanya. Kalau udah nanti ada pipa lagi ke atas, ini gambar kedua ya, itu ada densitas materialnya udah beda, ada material liquid, ada material gas, jadi punya nilai densitas yang beda. Nanti dijelaskan di bawah, ini gambaran umum yang akan kita pelajari mengenai sedikit model level dihubungkan dengan tekanan dengan sistem perpipaan yang berbeda-beda dan materialnya juga beda-beda. Ada yang liquid dan light liquid. Nah, ini nanti analisisnya beda. Kita nanti masuk ke sini. Yang ketiga nanti kita masuk ke suhu. Instrumen apa aja ada di suhu nih kan? Pelajari. Kita di kuliah kelima. Jelas ya suara saya ya? Kita kembali lagi. Ini jelas suara saya, coba cek dulu. Oke, ya, kita kembali lagi nih, kita ulangi di dalam pemodelan sistem instrumentasi industri itu kita mengenal level 0, level 1 sampai ke level 4. Artinya sampai bisa dipantau dalam teknologi dan sistem, bukan berbicara tentang tapi pemodelan saja di dalam level field control system. Kalau sudah sampai ke control system SCADA, bagaimana IT-nya itu sudah nanti masuk ke kolaborasi, instrumentasi dan komunikasi. Kemarin ditanyakan PLC itu apa, SCADA itu apa, DCS itu apa. Cukup sebenarnya input outputnya sudah berbeda antara PLC dengan DCS. SCADA spesifikasi control data acquisition kan dalam bentuk yang lebih luas lagi yang bisa nanti kontrol sistem itu lebih luas lagi, bahkan bisa dipantau dalam jarak jauh. Singkatan aja kalian bisa jawab, PLC itu apa? Pemanajemen kontrol, DCS dari kontrol sistem, ada supervisory control data acquisition. Jadi sebenarnya sudah tergambar ya. Jadi suatu data terpusat yang bisa dikontrol dalam satu sistem sampai nanti pada IT-nya itu bisa dikendalikan dari jarak jauh.
kita sekarang masih di field control system. Kita mengenal tadi yang di studi kasus pertama, kita sudah mengenal sensor-sensor mengenai aliran fluida, belum sampai ke aktuator, baru sekilas. Ya, nanti kita masuk pada proses yang ada, nanti bagaimana studi kasus kalau pengukuran tekanan, pengukuran suhu di field control system. Nah, ini juga sudah, kita juga harus melihat bagaimana perubahan variabel. Sehingga kita akan mengukur nih, karena kita tadi studi kasus tekanan, kita akan mengukur tekanan, mengkalibrasi instrumen yang ada di field control system, khususnya tekanan. Ya kita lihat di sini, kita harus memahami dulu perubahan variabel dari proses itu, variabel fisis nanti menjadi sinyal keluaran listrik yang akan dikuatkan, akan di filter masih lemah. Kalau mau diukur pada saat perubahannya masih keluaran yang masih lemah juga boleh. Ini dijelaskan menggunakan alat ukur apa nih, keluarannya harus sama. Ketika sudah dikuatkan dengan penguat tertentu, kemudian difilter lagi, jadi besaran arus yang lebih mudah kita melakukan. Nah, ini melakukan pengukuran kalibrasinya misalnya. Kemudian masuk ke kontrol, ada mode input output. Kalau di PLC ya, dirubah ke digital itu analog digital gitu. Actual ping harus dalam bentuk analog. Misalnya berapa dia? Dikuatkan dulu berapa, keluarannya 4 sampai 20 mA. Bisa diukur. Atau langsung dalam bentuk analog pneumatik, keluarannya harus sekian PSI. Sekian PSI itu kalau di analogan ke arus berapa keluarannya? Bisa. Dari beberapa instrumen kalibrator sebenarnya kita bisa pilih menggunakan kita menggunakan apa yang dalam mengkalibrasi sinyal keluarannya, sehingga benar nggak jika sekian PSI dia harusnya harus sekian. Hitungan udah jelas ya waktu itu dengan komposisi, dengan interpolasi. Kita menginginkan misalkan besaran fisisnya di titik tengahnya, berarti sinyal keluaran listriknya harus di tengah 4 sampai 20 mA. Itu diukur. Nah, tapi kita sudah memahami proses perubahan ini, jadi kita mau menggunakan apa nih? Nanti kita mengenal ada measure, ada source. Bagaimana kita menggunakan multifunction kalibrator, ada tipe yang measure, ada tipe yang source. Nah, ini kalau kita akan melakukan kalibrasi in situ. In situ itu di mana proses itu berlangsung. Kalau kalibrasi di lab standar, itu speknya biasa lebih tinggi. Dan alatnya juga nggak portable, guys. Kalau sudah kita melakukan kalibrasi di laboratorium standar, itu sudah tidak portable. Misalkan DP tester dengan masa perubahan yang kita lihat. Nah, ini juga gambaran perubahan sinyal listriknya. Kita akan menggunakan di sini pressure transmitter. Pressure transmitter di sini sudah hard, sudah smart, sudah punya keluaran analog maupun digital. Dari awal sensor mendeteksi besaran fisik. Ya, fisis besarnya berapa? Misalkan tadi 0 sampai 5 kg per cm persegi misalnya. Kemudian dirubah ke dalam sinyal analog sampai keluarannya nanti dikuatkan. Transmitter itu menguatkan filter sampai 4 sampai 20 mA. Kalau maksimum dia 5 kg per cm persegi berarti 20 mA itu keluaran. Itu bisa diukur dengan multifunction kalibrator yang portable. Benar nggak dia keluarannya sebesar arus 20 mA? Nah, multifunction kalibrator ini punya dua tipe. Ada source itu dia sebagai sumber. Dia mau mengukur apa mau sebagai sumber arus, keluaran arusnya. Kalau ke control part dia harus sebagai sumber
Masuk ke kontrol pas sumbernya sekian miliampere. Berarti dia nanti keluarin berapa kilogram per sentimeter persegi. Nah, terbaca di kontrol output. Nah, kalau dia sebagai measure di sini di awal berarti kan dia mendeteksi, kemudian misalnya nanti dirubah menjadi keluaran. Benar nggak dia ini kalau pada saat 5 kg per sentimeter persegi dia sebesar 20 miliampere diukur harusnya dia sebagai measure. Jadi multifunction kalibrator ini punya dua mode. Mode yang digunakan sebagai source, mode yang digunakan sebagai measure, pengukur. Itu aja konsepnya, bagaimana kita mengkalibrasi di proses kalibrasi in situ. Sederhana, berarti ada juga nanti multifunction kalibratornya sudah dalam bentuk bukan keluaran arus, bukan mengukur arus, tapi sudah dalam bentuk satuan berapa PSI, berapa kilogram per sentimeter. Kita mengenal ada DPI pressure graph. Itu adalah jenis-jenis instrumen untuk mengkalibrasi. Kalau prinsip kalibrasi itu sederhananya kita melakukan kalibrasi dengan alat yang mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik sebagai dijadikan sebagai standar. Ini kan di lapangan itu lebih kepada proses meteorologi industri ya. Kalau udah masuk meteorologi legal dia punya spek tertentu yang harus dipenuhi. Justru alat yang mengkalibrasi ini, multifunction kalibratornya masih dikalibrasi, masih diverifikasi pada multifunction kalibrasi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Itu biasanya punya persyaratan. Alat ini untuk kalibrasi di lapangan, alat yang dikalibrasi ini nanti diverifikasi meteorologi. Nah, tingkat akurasi sampai 6 digit standarnya. Ini malah cuma 3 digit, 2 digit. Apalagi kalau yang lebih portable lagi ini yang ada gambar di sini, yang bisa dibawa ini lebih cuma 2 digit, kalau nggak salah. Yang mana bisa dibawa-bawa. Oke, ini di awal juga sebenarnya sudah saya hanya mengenalkan bagaimana mengkalibrasi. Kita paham proses perubahan sinyal keluaran titiknya sehingga kita bisa melakukan kalibrasi di situ. Lagi diurai seperti ini, kita mau kalibrasi di mana setelah keluaran sensornya bisa, cuman sinyalnya masih lemah. Benar nggak dia keluarannya ketika dia 1,5 di sini contohnya 1,5 sampai 7 kg per sentimeter persegi. 100%-nya adalah 7 kg per sentimeter persegi. Keluarannya dia harus 100 milivolt 100%-nya. Misalkan ini 0 apa dari 10, jadi 0 dari 10 sampai 100 milivolt. Nah, itu bisa diukur dengan maksud kalau ingin mengukur dikalibrasi pada saat keluaran di sensor. Nah, kita lihat lagi dia termasuk instrumen yang hard atau bukan, yang sudah gabung dengan transmitter sehingga langsung bisa di keluaran sinyal langsung berupa 4 sampai 20 ampere, apa memang dia dikuatkan. Anda misalnya membuat suatu prototipe, ternyata Anda punya sensor butuh dikuatkan lagi dengan jembatan Blackstone misalnya. Keluaran jembatan Blackstone juga bisa dikalibrasi dengan besaran pieces yang kita ukur 1,5 minimum. Berarti yang keluaran listrik minimumnya berupa analog voltage. Jadi selain mengukur arus, kita mengukur voltage juga bisa. Karena kita kan menggunakan multifunction kalibrator ya, bisa mengukur arus, bisa mengukur voltage. Kalau kalian membuat rangkaian cuma sampai jembatan Blackstone, ini dikalibrasi bisa. Keluarannya apakah benar apabila di 100% 7 kg per sentimeter persegi itu ada 100 milivolt. Kita menggunakan kali sensor. Kalau dia ada punya transmitternya, akhirnya jadi satu instrumen yang hard, keluarannya udah 420 bisa ke digital juga, bisa langsung dikalibrasi di setelah transmitter.
Ini sampai ke modul output bisa membaca. Harus sama yang terbaca di multifunction kalibrasi dengan yang masuk ke input. Misalkan ada di 7 berarti dia 20 mA, benar enggak dia cara 20. Atau kita ingin mengukur di kontrol valve-nya nanti. Saya ingin membuka kontrol valve bukaannya 100%. Bukaan kontrol valve berarti dia ada di 20 mA. Bisa diukur benar nggak keluaran dari modul output itu sebesar 20 mA pada saat dia mau masuk ke kontrol valve. Atau diukur misalkan kita menggunakan multifunction kalibrasi dengan mode source. Kita beri source arus sebesar 20 mA, benar nggak dia 100% bukaan? Yaitu sebesar tadi berapa? 7 kg per cm persegi. Ini saya tambahkan lagi mengenalkan bagaimana kalibrasi di dalam field control system. Nah, berarti apa? Konsep perhitungan ini harus kita lihat dari tabel untuk mengukur level dan tekanan di sini. Oil level dari 0% sampai 100%, misalkan tertinggi 12 feet dari 0 feet. Nah, ini kan perhitungan di soal. Ya, sampai ke, kalau konsepnya udah paham, bagaimana kalau kita coba dirubah-rubah ini. Ini misalnya pressure-nya ada di bukanya 2,50 psi. Berapa persen offense-nya? Berapa oil levelnya dia? Kalau dia oil, saya buka saya oil level di sini 0% sampai 100%, tertingginya adalah 12 feet, terendahnya 0 feet. Dengan posisi, nah ini sistem perpipanya posisi kebetulan pas di analisisnya ada pas di bawah. Jadi bagaimana perpipanya apabila dia punya dua sensor dengan posisi H min X dengan X dari H yang 100%. Itu analisanya beda. Nah, kalian jabarkan dalam tabel ini. Oil level di H ini pada saat dia tekanan 2,50 berapa? Berapa feet? Ini kebetulan gampang ya. 2,5 PSI di antara 1,67 sampai dengan 3,3, pas tengah-tengah kebetulan. Persen of range-nya berarti ada sekitar 75%. Di sini ada di sekitar di antara 6 sampai 12 feet. Miliampernya juga di antara 12 sampai 20. Atau kita misalnya ingin mengukur di 12 miliampere di transmitter output. Benar nggak ini yang keluar ini adalah sebesar 12 miliampere? Gunakan tadi multifunction kalibrasi. Jadi di sistem pengukuran listrik harusnya kalian sudah bisa menggunakan multifunction kalibrasi. Atau misalkan dengan keluaran 12 miliampere kita menggunakan source dari multifunction kalibrator, kasih dia di kontrol valve-nya sebesar 12 menit. Benar nggak keluaran kontrol valve-nya sebesar 1,67 psi. Ini kalau untuk kalibrasi in situ. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini sudah masuk kepada variasi model daripada isi tangki dan perpipaan, ya kan? Kita lihat di tangki pertama di sini, liquidnya masih di sini ada liquid cair, densitasnya di sini ada densitas liquid dan densitas dari gas. Sehingga ada pH di sini, P high dan P low itu memenuhi rumus P gas di sini, tekanan gas itu ditambah tekanan yang ada di liquid ini. Karena materialnya berbeda, dia berupa, kalau di sini gamma kali H itu adalah sebenarnya rho daripada liquid ini. Kalau untuk pressure gas, cuma di sini perpipaannya adalah pada saat ketinggian yang ada di, berarti dia masih dalam P gas, tekanan gas.
Ini kebetulan masih H-nya itu 0%, dan ketinggian H-nya masih tidak, posisi sensornya masih tidak berpengaruh. Nah, ini konsep dari dengan level dan perpipaan yang berbeda dan isi materialnya juga berbeda. Ternyata di sini yang di gambar kedua kita lihat ada selain gas di sini hanya gas, dan di tangki ini gas dan perjumlahan gas dengan liquid yang ada di dalam ini. Kita lihat pressure di pH-nya itu adalah penjumlahan P gas tambah rho GH yang ada di sini. Kemudian P-low-nya adalah P gas yang di perpipaan di atas ini dengan ternyata ada dia densitas. Ada material yang berbeda lagi. Sehingga rumusnya adalah pH min PR. pH di sini jadi kan P gas plus rho GH1 dikurangin yang ada di P-low. Nah, itu harus nilainya 4 sampai 20 mA. Jadi kalian bisa mengukur keluaran di elektronik output signal ini ketika tekanan di P gasnya diketahui dan ini telah dihitung P liquid di sini diketahui, nanti akan keluarnya juga memenuhi sama tergantung model perpipaannya ini juga. Kalian sudah bisa membedakan antara tangki 1, tangki 2 prinsipnya sudah bagus. Jadi tinggal dikasih contoh soal. Biasanya kalau saya lebih kepada Anda sudah bisa membedakan konsep satu ini yang dengan sistem perpipaan yang dia tanpa liquid, tanpa material yang berbeda dengan material yang liquid dan densitas mempunyai densitas yang berbeda tentunya. Analisanya juga akan berbeda. Kemudian lagi misalkan dengan perpipaan yang modelnya beda, ada beberapa sensor dengan persamaan scaling di sini ya. Kemudian persamaan scaling baik penjumlahan maupun pengulangan. Apabila 4 sampai 20 mA dijumlah atau dikurangi tetap sama dengan 4 sampai 20. Tinggal nanti posisi di sensornya ini nanti ada ternyata ketinggian H dari 0% sampai 100% itu ketika dia ditaruh sensor di sini ada sebesar X, berarti yang diambil adalah H min. Sehingga nanti persamaannya kan berubah lagi modelnya. Ini ada pH sama P-low-nya akan berubah. Kalau kita dianalisa dari P bottomnya dengan P middle, P bottom dan middle. Kita urai di sini ini tekanan di pH sini ada P gas plus, ternyata dia rho GH-nya adalah berupa ketinggian ini H min X. Kemudian di ketinggian ini beda lagi persamaannya. P gas ditambah, kita lihat yang H yang ada di liquid ini. Jadi gabungan ini. Kalau ini gabungan antara P tekanan di liquidnya P dengan gas, ini yang di sini. Kalau yang di sini adalah berupa tekanan gas ini ditaruh di sini, berarti ada H min X dengan jarak H min X. Ini dapat diturunkan sebesar jika diketahui X, nanti akan ketemu rho-nya. Nah, analisanya beda. Kalian sudah bisa membedakan dari perpipaan yang berbeda tadi, sehingga nanti bisa minimal membedakan. Ternyata dengan posisi sensor yang berbeda-beda itu nanti perhitungan dan analisanya berbeda. Ya kalau kemungkinan sih keluar nanti kasih misalnya nilai X-nya sekian, nilai H-nya sekian, kalian itu persamaan ini dengan posisi sensor seperti ini. Nah, keluaran di nanti penjumlahan persamaan sekali ini bagaimana. Oke, itu mengenal dulu perbedaannya. Kemudian, nah ini dengan di dalam satu tangki itu nggak cuma hanya tekanan gas, ternyata ada liquid, light liquid, ada heavy liquid. Materialnya udah berbeda lagi nih, dengan ketinggian yang tertentu lagi, berbeda lagi. Jadi ketika ada sensor di sini persamaannya pH high dan pH low-nya bagaimana? Ini tidak bisa kita lihat. Ada liquid 1, ada liquid 2. Liquid 3-nya karena dia hanya ditentukan, berarti
dengan liquid 2 ada ketinggian H2 dan ketinggian H3. Udah berbeda. Kalian nggak bisa membedakan analisis samanya juga udah bagus. Apalagi dikasih contoh soal. Ya itu dulu kita coba untuk membedakan ada proses level dengan sistem. Nanti kalian di industri itu perpipanya akan lebih rumit lagi. Posisi sensornya akan diposisikan sama seperti di rumah tangga itu. Kalau kalian menggunakan tanyo pump gitu kan, dia ada naruh pompanya di tengah-tengah di atas. Kenapa? Biar kotorannya itu turun. Gitu. Ada tanknya gitu kan. Dia harus ditanam di bawah. Kemudian dia nggak pakai otomasi. Kalau yang pakai otomasi ini masih sederhana. Saya keluarannya mereka belum standar, belum dikampaikan bagaimana kalau misalkan relay. Itu contoh kalau kita mengenal sistem perpipaan dengan perbedaan level dan peletakan sensor itu penting untuk kalian analisis dengan berbagai bentuk contoh tadi. Ada perbedaannya, kalian sudah tahu itu. Kemudian ini contoh yang dipendam, cuman saya akan menggunakan pressure gauge. Ini biasanya kita nanti kita akan masuk pada kalibrasi di lab standar yang diambil. Di sini ada pressure gauge-nya. Contoh pressure gauge. Di sini kita lihat bentuk konstruksinya, dia sebenarnya ada di titiknya di bawah level 0% sampai 100% di sini. Sehingga tekanannya bukan pada saat tekanan minimum, tapi tekanan penjumlahan daripada 4,86 dengan ketinggian H ini dan ditambah dengan ketinggian. Jadi ada sekitar di sini ini udah tekanannya udah 54,8. Jadi tandai dengan adanya pressure indikator. Pressure indikator udah pressure gauge. Sebenarnya kita bisa mengkalibrasi cukup ini aja di bawah kalian standar. Walaupun di sini juga bisa, cuman mereka sebenarnya punya dua pressure gitu kan, satu pressure yang di bawah dan kualitas yang sama. Ini juga bisa dengan pressure kita air, bisa pump, bisa. Tapi akan lebih baik lagi apabila kita lihat di laboratorium standar dengan penelitian laboratorium yang lebih baik, itu akan menghasilkan juga hasil yang lebih baik. Nah ini yang di awal kita jadi mengenal kalau di kanan kita menggunakan function kalibrator. Ini bisa dijelaskan. Contohnya adalah kita menggunakan standar yang bisa intinya bisa model source atau model model mixernya ini, tapi posisi yang kita gunakan di posisi dari perubahan sinyal di mana yang source-nya juga akan di kontrol kok kita butuh source sekitar 20 mA 200 kita bisa dengan satu mode, ada dua mode. Ini contoh yang dijelaskan di awal, kita yang sudah khas, keluar yang sudah dikuatkan, sudah difilter, sudah dijaga dengan baik 40 sampai kita. Nah, ini contoh untuk perubahan sinyal dari variabel, ya, berupa tegangan tekanan titik 0 sampai 100 berubah nanti ke selanjutnya berupa voltage analog. Ini bisa mengukur lewat klaim arusnya juga ada voltage-nya. Dan enggak di sini suaranya ada, kita akan dilihat tengah-tengah 100 mA terus DSI 0 sampai DSI dia harus 3 mV atau 50 PSI dia harus 1,5 mV. Itulah kalau kita mau mengukur di hanya di sampai misalnya apakah setelah dikuatkan dia mengeluarkan pada data supaya itu 5 volt itu juga jadi bisa dalam bentuk arus, bisa dalam bentuk volt. Nah ini kalau ini yang ada di lab kalibrasi di lab standar. Kalau ini mau untuk mengkalibrasi yang ada kalibrasi di situ. Jadi multifunction kalibrator portable ini
nanti bisa diverifikasi dengan kalibrasi yang lebih presisi. Dia bisa dijamin sampai tingkat yang akurasi yang lebih tinggi lah, di atas 7 JJ. Dia penggunaannya juga kita spesifikasi teknis dia ada sebagai mission atau source, kita juga harus tahu spesifikasi teknisnya ada syarat administratif, tata cara pemasangan. Ini kabelnya beda aja pengaruh. Ini menyangkut frekuensi, kalau bisa menggunakan kabel-kabel atau peripheral yang sudah disediakan yang jadi peripheral, jadi satu dengan function kalibrator ini. Apabila diganti ya spek teknisnya juga kan sesuai dengan panjang kabel dan sebagainya, pengaruh sangat pengaruh. Nah, itulah kalau kita udah di lab standar itu dia menggunakan tertentu yang dan nilai akurasinya juga sudah harus sudah harus punya persyaratan tertentu, sehingga ini contoh prosedur verifikasinya ya. Tidak menggunakan kalibrator, kita tahu dulu dia fungsinya sebagai measure atau mengukur, ya kan. Dengan tentang ukurnya kita tahu, yang kita ukur tentunya ada pengkondisiannya, kita tahu koneksinya bagaimana, kita tahu titik ukurnya yang kita ukur. Nah kemudian sudah diverifikasi juga resolusi yang itu harus 1/10-nya. Jadi kita punya yang nggak boleh terlalu bagus juga, yang kita kalibrasi itu kalau bisa seperti yang standar kita yang lebih baik, ada tingkatan-tingkatan. Kemudian nih komponen apa yang merupakan budget kepastian yang mempengaruhi pengumuman. Ini ada di SWK ya. Kalian lihat sumber-sumber kepastiannya ya. Jadi sudah masuk pada ketentuan kesalahan. Nah, selain menggunakan di laboratorium standar itu, selain menggunakan kalibrator yang presisi, bisa juga kita menggunakan DP tester. Nah, kalau kalian belum mengenal DP tester, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi bagaimana prinsip kerjanya? Sebenarnya itu kan kalau kalian tahu rumus tekanannya, P sama dengan F dibagi A. Saya nggak punya pen ini. P sama dengan F dibagi tekanan sama dengan gaya dibagi. Nah, jadi gayanya akan massa dikali dibagi 2. Masanya apa? Nah, ini jadi kita yang tadi yang pressure indikator tadi, pressure gauge-nya itu kita kalibrasi dengan sebuah massa yang sudah mempunyai nilai yang terkalibrasi, ya kan? Kali ini dengan prinsip Newton dan kalau kita gaya itu kan dalam definisi Newton dibagi luasan yang ada Newton ini yang itu, sehingga kita bisa seberapa besar massa yang diberikan hingga menghasilkan sebuah gaya berat dibagi luasan ini akan menghasilkan sebuah nilai tekanan. Jadi nanti ada tabel konversi dari perubahan beberapa titik ukur massa di sini dengan besarnya perubahan pressure gauge yang kita ukur. Sini untuk pemutar ini untuk kesetimbangan aja, bayaran saja. Tapi konsepnya lebih pada kita tekanan itu merupakan gaya berat dibagi luasan. Kalau ini adalah yang sebagai standar ya pasti massa di sini. Tapi kalau yang di gambar kedua, di sini, ini hanya media. Tapi yang menjadi standar di sini dengan digit akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan yang sedang dikalibrasi. Nah, modelnya banyak ya, model-model DP tester itu banyak. Ada yang dia standar, dia sebagai media. Jadi instalasi ini dibuat dia cuma sebagai media, tapi sebenarnya yang kita bandingkan adalah
digital pressure gauge di sini dengan pressure gauge analog. Ada juga yang dalam bentuk yang kita kalibrasi adalah yang analog pressure gauge dengan standar kan prinsip pengukuran tekanan F kita juga di contoh-contoh kalian mengenal kalibrasi tekanan menggunakan jet weight tester. Ini ntar kita tinggal lihat data sheetnya, kalian praktikumnya harusnya udah nih sekarang. Tapi kita belum punya alat. Kalau saya dulu sering di PPMB menggunakan tester. Nanti ada lagi pressure dengan pump. Jadi ada pump dibuat media pumpnya. Ini sama ini sebenarnya seperti cuman dia berupa di dalamnya materialnya beda ya. Jadi ini oil, kalau pump yang mudah yang murah itu biasa air yang mudah. Dia dikonstruksikan menjadi sebagai media. Bandingkan di sini nanti ada digital pressure dengan analog. Pokoknya di kalibrasi metrologi industri khususnya kita bisa melakukan kalibrasi dengan berbagai jenis alat standar sehingga punya konstruksi kalibrasi yang berbeda karena kita menggunakan alat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di kalibrasi itu bisa dilakukan dengan catatan sebagai standar itu harus tingkatnya lebih tinggi akurasinya. Tapi kalau udah masuk metrologi legal, dia harus diverifikasi yang kita lakukan dengan punya nilai persyaratan yang sudah alasannya sudah tertentu, mas. Alatnya pasti punya posisi sekian. Nah, nanti di UMM baru tera-terawan yang berat. Sebagai memverifikasi dia punya akurasi. Oke, ini prinsip saya masih jelas ya. Oke, ini prinsip kalibrasi tekanan ya. Tadi saya jelaskan besaran merupakan besaran yang dari besaran massa dan satuan kan ditampilkan dalam satuan gaya persatuan. Nah, dengan SI unit maka satuan kan ditampilkan Newton per meter. Nah, ini contoh pressure gauge ya. Adalah alat ukur tekanan baik dari atau rendah. Alat yang akan ini diawali latihan ya dari di tipe tabung Bordon. Dia ada bagian dalam alat ini dilengkapi dengan tabung tipis setengah oval dan berbentuk gelombang yang dapat mengembang. Nah, ini nanti dijelaskan tipe-tipe pressure gauge ya. Ada tipe Bordon nanti di slide selanjutnya. Ini kalibrasi pressure gauge. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, dia ada di BSCN 873 tahun 96. Sudah lama. Ini kalibrator yang dikenal sebagai jet weight tester. Saya sudah tunjukkan dengan model hanya dia sebagai standar atau dengan standar berupa digital pressure gauge. Oke, ini ketidakpastiannya juga kalian harus tahu sumber-sumbernya. Mulai dari ulangan baca, solusi alat. Soal juga konstruksinya nanti beda, ada alat yang analog, ada digital, ya. Pembaginya juga akan beda. Kalau kalian beli SPK, ya kan. Sehingga kalian nanti mengenal ada instrumen ukur, ada alat ukur, itu beda sebenarnya. Instrumen ukur udah berbau sistem elektrik yang dikoyong direkayasa. Analog ukur ya tadi. Ya ada listriknya sehingga dia bisa menghasilkan pengukuran. Ya, ada tekanan dia mengembang bacaan di resolusi alat produk stabilan salam pahlawan fluid heat. Nah, fluid heat ini juga kan sering terjadi ketika kita memberi tekanan, ada reaksi dan reaksi di dalam fluid material yang ada di dalam. Ini sebagai sumber dapat. Ya, ini sudah tertentu ya. Kalian bisa lihat di acuan dokumen acuannya. Ada yang sudah harus ada, wajib ada, yang sangat signifikan memberikan kontribusi di dalam kepastian tekanan. Baik, ternyata kita sudah sampai mempelajari control system. Prosesnya mulai dari pengukuran fluida, sensoran mengenal, kemudian
variasi piping juga kalian tahu, peletakan sensornya signal analisa juga kalian tahu, bagaimana mengkalibrasinya juga kalian tahu di field control system, ya. Apakah mau dikalibrasi setelah transmitter atau pada setiap nanti tidak dijelaskan, kalian sudah mengenal. Jadi kalian sudah mulai di satu field control system, sampai nanti ke aktuatornya ada control pump. Kalau ini yang dijelaskan adalah prinsip kerja dengan instrumen yang berbeda-beda ya. Prinsip kerja yang berbeda-beda, ada yang menggunakan optik, yang ada di gambar ini, vektor, atau bagaimana prinsip pengukuran level terbaca pada saat misalnya dari tipikal kemungkinan nuklir. Nah, itu rata-rata bisa kita nuklir dengan optical ya. Mendeteksi pancaran gelombang jadi dari isotop yang ada. Kemudian kita mulai diperhatikan di gambar pertama itu dijelaskan. Kemudian ada juga nanti yang menggunakan sound level. Kemudian ada juga yang menggunakan kapasitas. Dengan tinggi yang berbeda, kapasitasnya juga akan mempunyai perbedaan jika diletakkan ketinggian tertentu, nilai kisaran beda potensial di antara dua elemen tadi level sensor itu akan dibaca ya. Ini kalian juga sudah mengenal, ternyata ada banyak instrumen ya. Kalian sudah ini lebih lengkap kalian sendiri ya. Mudah-mudahan ada canggih saya lebih pada tadi kalian mengenal mulai dari sistem sensornya, kemudian sampai bagaimana mengkalibrasinya. Kemudian ini yang ada di tangan juga ada yang menggunakan rekayasa relay, ada yang menggunakan penguatan terlebih dahulu. Kemudian ada yang menggunakan pendek, ini berbeda lagi yang dipasang untuk penguatannya. Ini yang itu bordon mengembang nanti ketika ada tekanan. Kemudian ada yang menggunakan optical pressure transducer, kemudian ada yang menggunakan potential magnetic pressure transducer. Itu sampai nanti kalian ini nanti dijelaskan di kuliah ke-8. Sensor udara, proses-proses yang ada di lapangan tekanan, kemudian kita mengukur suhu. Nah, kontrapart baru kita akan pelajari di kuliah. Baik ya, ada pertanyaan, kita masuk ke kuliah selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, sebentar saya coba buka materi selanjutnya. Kita studi kasus ada pengukuran temperatur. Sekarang pukul 2 lewat ya, kita masih ada 45 menit depan. Saya jelas ya, kelihatan ya, kelihatan kita masuk pada aplikasi 3 itu mengenai ukuran suhu, temperatur ya, ternyata dia ada yang mengatur ke kontak, non kontak, kemudian baik. Yang pertama proses pengukuran level sudah, level sudah, kita masuk ke pengukuran suhu. Ini di awal sudah dijelaskan ya. Lalu kita harus bagaimana memakai dari teknologi proses, dinamika proses, pada proses ada order sampai respon prosesnya bagaimana, harus benar-benar dipahami dengan selengkap dan mungkin. Kemudian ini yang dikasih satu juga, kalian harus mengatur koplometer dan kerjanya perbedaannya di mana, ada dari menggunakan penghalang sampai menggunakan variator
bentuk aliran fluida pada. Ini juga sudah tadi untuk proses yang menggunakan flow dan kesembuhan, perbedaan tanah. Sudah kita masuk ke suatu hal yang terjadi di lapangan atau field dalam berbagai proses. Pada dasarnya dalam mekanisme flow dan pengkondisian. Dengan diawali penggerak pompa motor sensor sebagai bagian dari transducer input yang mendeteksi temperatur, ya kan, dikuatkan di filter, dan bisa dibaca oleh controller. Satu sistem tangki ukur yang enclosure. Kita mengenal tangki ukur enclosure itu apa? Tangki ukur enclosure. Hingga akhirnya dituliskan ke transducer rotor yang dikendalikan dengan suatu digital. Kalau di SWK kalian sudah mengenal bagaimana kalibrasi refrigerator, kulkas, freezer, oven, autoclave, itu merupakan bentuk-bentuk sistem enclosure, tangki tertutup. Ya. Prinsipnya adalah kalau enclosure adalah mendeteksi kalau dia dibalikan sebuah tangki ukur, berarti dia harus homogen. Ketika setting suhunya di tangki ukur itu memang dengan temperatur tertentu, misalkan 30 derajat 24 derajat Celcius, itu harus homogen di setiap titik yang ada di tangki ukur. Sehingga nanti cara kalibrasinya berarti kan, walaupun di satu sensor di tangki ukur, RTD, PT100 bisa, tapi dikalibrasinya dengan termometer recorder yang bisa mendeteksi setiap titik yang ada di tangki ukur tersebut. Homogenitasnya bisa terlihat. Enclosure itu adalah prinsip. Kurang bikin yang apa ada? Oh benar. What is this? Ada bocor suara dari mana? Lanjut ya. Ini contoh tangki ukur enclosure yang dikontrol suhu di dalam tangki. Banyak nanti di Indonesia tangki dan materialnya juga banyak, ada di sini macam-macam oil dan waterbat juga enclosure, oven juga enclosure. Homogenitas enclosure itu dicek ya dengan beberapa termometer recorder yang masuk di setiap ruangan oven tersebut harus mempunyai nilai yang selain itu. Nah ini jelas kita masih di level 01 ke control system. Tadi kita indikasi sudah bertangan. Sekarang kita mengenal bagaimana pengukuran suhu dengan metrologi suhunya. Ada kontak, non-kontak, ada enclosure. Ini juga kalian harus paham proses perubahan variabelnya dari statistik sehingga nanti kalian bisa melakukan kalibrasi ketika diubah ke dalam bentuk energi sinyal keluaran listrik dalam bentuk arus atau tegangan itu juga bisa mengukur berapa sinyal keluaran. Nah ini kalau tadi contohnya ada pressure transmitter, sekarang ada temperatur transmitter. Kita mengenal banyak tipe temperatur ya. Ada RTD, ada termistor. Termistor itu kebalikannya, perubahan panas, perubahan arus, kalau ini semakin tinggi, perubahan tahanannya berubah. Ini ya berupa smart instrumen juga, jadi ada sudah dalam bentuk keluaran yang sudah bisa dibaca oleh kontrol. Kelihatan banyak peraturan seperti ini. Bagaimana cara mengkalibrasinya kalau di field control system? How to calibration of system? Kita lihat perubahan sinyalnya dulu. Di sini contohnya pressure ya, perubahan ya. Ini gambar 5 gambar pressure, bisa temperatur, sensor mendeteksi perubahan suhu,
yang dikeluarkan, keluarannya dapat keluaran listrik. Misalkan yang diukur berapa? 150 derajat Celcius. Dari 0 sampai 150 derajat Celcius. Keluarannya harus, kalau 100% dia berarti dalam bentuk 20 mA. Sama juga kita bisa menggunakan multifunction kalibrasi, keluarannya harus 20 mA dengan mode measure. Dia multifunction sebagai pengukur apakah benar dia keluar arusnya sebesar 20 mA untuk suhu 150 derajat Celcius. Pada saat 0% 4 mA, misalkan dia kapasitasnya 0 sampai 150, benar nggak dia besar 4 mA? Diukurlah dengan multifunction kalibrator. Dengan apa? Kurasi terendah ada di MC5 kalibrator portable bisa dibawa-bawa. Kita bisa melakukan kalibrasi secara in situ pada saat perubahan sinyal besaran fisis menjadi apa sinyal keluaran ataupun pada saat nanti masuk ke kontrol partnya berupa keluaran yang sekarang menghidupkan pendinginan. Aliran dinginnya harus keluar. Jika dia membaca 150 derajat Celcius, dia ingin setting pointnya ingin di kontrolernya, dia akan menginginkan sampai tercapai 100 derajat Celcius. Perlu ada aliran air dingin. Kalau kontrol valve-nya itu, keluaran kontrol valve-nya juga bisa. Maka modelnya sebagai source dikasih 20 mA, bahannya dia air dingin bahannya sebesar berapa bisa kita kalibrasi. Sama seperti yang tadi, cuman yang berbeda adalah instrumen ukurnya ada temperatur, transmitter, kalau sebelumnya ada pressure. Ini sama juga kalau kita ingin melakukan kalibrasi di titik mana, maka dia belum ada transmitternya, maka dia sudah smart instrumen, dia langsung buka keluar 40 kita bisa melakukan setelah di transmitter. Setelah mungkin dia dibuat analog digital atau analog, ketika bisa keluarnya harus misalkan dengan persentase 100% ada 20 mA, bisa sama juga bagaimana ini prinsipnya ya, di soal juga diuraikan kalau kita tidak memahami proporsi ketika temperatur dia 50 derajat Celcius transmitter ini berapa meter kemudian maksimumnya diketahui 150 derajat Celcius jadi transmitter outputnya berapa 20 persentase bukaan valve untuk hot water untuk air dingin hot water untuk memasukkan persentase bukaan valve-nya pada saat 0% ada 4 mA, pada saat 100% 20. Nah, ini soal juga nih, bagaimana kalau T-nya berapa derajat Celcius berapa transmitter output? Udah ya, di tengah-tengahnya. Bukan soalnya masih ada, persentase range-nya berarti sebesar 50%-nya bukan. Ini sudah 12 mA. Buat temperatur tadi dengan range input 50 derajat sampai 150 derajat Celcius dan sekian berapa waktunya jika temperatur menggunakan interpolasi atau komposisi yang saya bilang posisi setengahnya. Ini ada gambaran ternyata perubahan ini bisa sinyalnya itu dalam bentuk arus dan bahan. Jadi kita menggunakan kalibrator pada saat di 100% di mana itu sampai dalam bentuk arus atau dalam bentuk tegangan. Jadi kita harus ketahui di lapangan karakter dari mikrokontroler juga konveksi yang tidak dalam bentuk modul itu banyak bentuk analog. Kita lihat dari itu nanti kita lihat bisa kita lakukan kalibrasi. Kemudian sehingga kita mengenal tadi contoh yang ada adalah bagaimana kita menghitung GN ini nanti sebagai pendahuluan ya pemantaran termasuk kontrol PID itu
kita harus mengenal gain yang ada dengan karakter pada saat dia inputnya 4 sampai 20 mA, keluarnya adalah dengan span 100 derajat, dia adalah pada saat dia pada saat dia 4 mA adalah 50 derajat Celcius. Pada saat dia 20 mA ada 150 derajat, sehingga bisa digambarkan sebagai linear instrumentalization. Dengan lower limit atau zero adalah dan upper limit 150 derajat Celcius. Base atau span sebanyak 100 derajat Celcius. Sehingga kita bisa melihat gain dari pengukuran current kita, yaitu range dari pengukuran output dibagi range dari besar 0,16. Kita lanjut, kami kalibrasi menggunakan kalibrasi suhu itu bisa in situ, bisa di laboratorium standar. Tadi di in situ harus portable ya, mulai di bawah kalibratornya. Kita akurasinya juga yang ada di laboratorium standar, pada kalibratornya bisa juga menggunakan digital termometer dengan media termometer itu ada juga yang sudah yang punya proses tinggi dan tidak ekstrak digital termometer kalau kita melakukan kalibrasi di lab standar. Ini adalah contoh fungsi bagaimana kalibrasinya. Di lapangan itu berbeda-beda, setiap laboratorium menggunakan peralatan. Oke, saya sudah mengenai kalibrasi. Ini perubahan fisikal variabel mulai dari misalkan kita ingin membaca 0 sampai 150 derajat Celcius. Tadi contohnya adalah 50 sampai 150 derajat Celcius. Ada penggunaan RPD, perubahannya atau bisa juga multifunction kalibrator ya, mengukur tangan atomnya. Jadi juga sebagai source, bisa sebagai pengukur. Bisa juga nanti keluarannya mau diukur setelah keluar dari transmitter ya, berarti kita mengukur besarannya harus enggak dia pada saat 50 derajat ini Fahrenheit ya, benar enggak dia keluarannya 20 mA. Bisa menggunakan kalibrator dengan mode sebagai pengukur source, mengukur benar kan dia sebesar 20 mA, dia modenya new share. So, nanti bisa juga akannya jadi sebagai source, sebagai pengukur hambatan. Kita lanjut, di dalam pengukuran suhu kita juga harus mengenal. Jadi pengukuran suhu itu nanti ada dengan cara pengukuran kontak dan yaitu pengukurnya adalah memanfaatkan perubahan sifat suatu benda karena pengaruh. Ya bisa lihat di sini contohnya ada yang cara 6 kotak dan ada yang FPD dan PT100, PT1000 itu cara kontak. Termometer gelap, jangan ada lagi termometer infrared. Ini gambaran yang kalian ketahui di lapangan itu nanti bisa dipadukan dengan tangki ukur yang ada ya. Tangki ukur yang ada dikombinasikan dengan PT100 itu menjadi pengukurannya bagaimana prinsip kontak thermal yang variasi antara kontak thermal dan stimbang thermal. Dia kontak juga di tangki ukur, tapi stimbang thermalnya itu dengan tangki ukur yang berbeda-beda, homogenitas. Nah, bagaimana homogenitas? Stimbang thermalnya bagaimana? Jadi saya bilang kalau enclosure itu open, dia ruangan juga, tangki ukur, terbang, stimbang thermalnya itu kalau kita kalibrasi dengan beberapa titik yang kita ukur akan mempunyai variasi kesetimbangan thermal. Contoh aja open misalnya, kalau ini bantu ukur misalnya, open 1 dengan open yang 2. Kalau kita bicaranya order, ternyata time constantnya lebih cepat yang merek A dibanding merek B. Thermal dengan setting 20 derajat Celcius,
Kita tadi belajar proses kan tadi. Bagaimana proses take ukur, bagaimana proses open misalkan. Ada dua open yang berbeda, ada take ukur yang berbeda. Dia menggunakan prinsip enclosure. Homogenitasnya bagaimana? Dia mencapai tempostannya waktu sama enggak antara tempo satu dan dua, antara open satu dengan open dua, kalau open gitu. Jadi di lapangan itu nanti kalian menganalisis juga, ya dilihat kondisinya, dia berupa kontak termal atau perpaduan dengan timbang termal, atau hanya ditembakkan dari jarak jauh non kontak, pengukurannya itu. Nah, kalian juga harus memperhatikan kalau menganalisis pengukuran di gate control system. Nah, ini ada cara kontak. Cirinya adalah dia ketika menjadi hasil dapat mengukur suhu pada kedalaman. Mungkin terjadi kontaminasi pada sensor termostat. Cirinya cara kontak sensor suhu, sensor bekerja berdasarkan metode muai termal. Jadi mau muai dari banyak yang prinsip muai termal yang kontak termometer gelas, termometer termal, termometer metal, tekanan. Ini ada lagi sensor termokoper. Nah, termokoper itu punya tipe-tipe bahan yang beda ya. Bahan yang kita melalui poin, jadi ada kabel yang mana ada sensor tahanan listrik. Oke. Contoh untuk termometer gelas kalian sudah kenal pasti ya, termometer gelas yang menggunakan ada alkohol, ada air raksa, kenal ya termometer gelas. Supervisi pemuaian media termometrik. Nah, ini bagaimana prinsip kerjanya? Kalian jelaskan poin-poinnya ini sudah kalian sudah tahu prinsip kerja termometrik. Lebih bagus dari ini lebih bagus kalau keluar bisa soalnya. Prinsip kerja bagaimana? Dia menggunakan supervisi pemuaian media termometrik. Oke. Kemudian termokopel. Nah, ini ada dua kawat yang berbeda ya kan? Dua kawat yang berbeda. Ada simpul dari dua kawat. Ini ada sifat fisika namanya efek cara yang dibuat dalam listrik. Ini ada juga material yang berbeda-beda ya. Jadi termokopel juga yang berbeda. Banyak yang berbeda biasa. Untuk tingkat akuratnya nanti ada di tabel. Dalam kota itu oke, termokopel. Kita saja ada termometer tahanan platina. Ini dia medianya termometrik, kawat, ada kawat, ada termometer platina. Di perubahan tahanan karena tahanan pena. Misalnya itu adalah tahanan listrik. Dan termistor ya ini ada metal oksida, perubahan tahanan karena perubahan malu. Jadi suhunya tinggi dia tahanannya makin. Misalnya itu tahanan listrik. Kemudian termometer digital, ini ada display itu indikator suhu, ada sensor suhu. Nah, termometernya bisa sensor suhunya ada termometer bisa diganti dengan satu display. Ukur tergantung. Oke. Kemudian ada termometer bimetal. Dia adalah sifatnya itu pemuaian dia dengan dua logam yang berbeda. Misalnya ukur 20 sampai 200. Kemudian cara non kontak. Nah, setelah kita mengenal ada yang cara kontak, kemudian ada juga cara yang non kontak. Ya. Kontak terbang melalui radiasi panas yang dipancarkan oleh objek bergerak, objek bergerak yang tapi ada ukurnya kurang teliti. Jarak pengaruh ya. Kayak kita misalnya masuk ke mall-mall itu ada pekerjaan ya. Jarak itu pengaruh. Hanya dapat mengukur suhu. Jadi memang kurang teliti lah kalau untuk cara tergantung jarak. Oke, ini mau ukur yang bergerak, kemudian ukur yang sulit dijangkau,
Menggunakan cara non-kontak, ada dua jenis spirometer optik yang ada sifatnya spektral, yang infrared pertama. Nah, ini spirometer optik ya, jadi dia memanfaatkan media cahaya dalam masuk ada filamen lampu ya, ciri khasnya dia adalah warna itu lampu sebagai fungsi suhu. Warna filamen itu lah sebagai fungsi. Terus caranya juga harus yang terkonversi besar. Ini rentangnya juga punya rentang tertentu 600 ampere. Kemudian ini ada termometer radiasi spektral. Spektral ada fotodetektor menggunakan media termometernya adalah reaktif panas. Energi panas di mana sebanding dengan perubahan. Misalnya yang diukur panas 100 sampai 3000 derajat. Kita lihat tadi panas sama ya. Oke. Jadi kita mengenal media-media ya, media-media non kontak juga media ukur non kontak dengan kontak itu beda-beda. Kalau cara dilihat dari cara kalibrasinya, kita di sini melihat kalibrasi termometer dilihat dari standar Freenet sampai kepada standar yang ada di alat ukur kerja yang ada di lapangan. Ada tingkatannya. Mas Manisa, sebentar ya. Baik, kita lanjut. Ya, sampai kepada yang paling penting adalah kita harus mengenal metode kalibrasi termometer. Dia ada 3. Perbandingan perubahan fasa dan menggunakan metode simulasi. Sini bagaimana metode perbandingan? Ada gambar. Jadi ini contoh metode perbandingan. Kalibrasi yang didapat adalah perbandingan antara standar dengan alat. Koreksinya adalah standar dikurangin alat. Kemudian ini untuk kepastiannya dia memerlukan media juga. Nah, ini ada media kalibrasi juga. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh media yang ada kalibrasi suhu ini. Ini ada contoh-contoh media yang digunakan. Tadi kan ada 2 metode perbandingan itu media ya. Medianya itu punya tipe tipikal media. Ini menyangkut material yang ada itu sebenarnya range suhu yang mampu media itu bekerja. Nah, kita lihat di suhu tinggi itu ada yang menggunakan medianya garam. Media dalam isinya garam mencapai 200 sampai 600 derajat Celcius. Kalsium nitrat dan 1 nitrat. Ini ada media minyak itu ada silikon 80 sampai 200 derajat Celcius. Jadi media-media ini yang sangat dipengaruhi oleh jenis materialnya, sehingga kita bisa melihat kemampuan bak media ini di dalam kita mengukur kalibrasi. Kita menggunakan media atau materialnya. Isinya ada garam, minyak, air ya sampai mendidih 100 derajat Celcius, sampai alkohol sampai minus 150 sampai 0 derajat. Serpentana ada aseton minus 80 sampai 0 derajat Celcius. Kemudian ada tungku maupun furnace ini yang lagi 100 sampai media tungku ya 100 sampai 1100 derajat Celcius. Suara saya masih kedengaran ya? Kita lanjut. Kemudian untuk yang rentang 50 sampai 550 sampai 600 sampai 1600 derajat Celcius. Ini ciri media kalibrasi dengan perbedaan yang ada. Ini contoh dengan bak cairan ya. Kita jual belikan menggunakan oil, karena yang ini untuk tungku termokopel.
suhu di atas 200 derajat Celcius. Nah, ini untuk media untuk kalibrasi termometer radiasi. Radiasi itu masuk dalam media, ada perbedaan intenstas cahaya di dalamnya sehingga kita bisa melihat perbedaan suhu yang dia ada lagi dry block, ada standar termometer dengan resiko L, TPS sampai 960 derajat Celcius. Jadi ada media-media dengan daya tertentu, ada standar-standar tertentu. Kemudian ada metode tetap. Ini sebenarnya adalah nilai kesepakatan yang ada di IS 90 dengan material-material berbeda tinggi. Mereka punya titik tinggi, titik rendah, dan lain sebagainya punya nilai tertentu. Mulai kesepakatan yang dihasilkan dalam definisi IS 90 dan nanti bisa membuat suatu hasil kalibrasi dengan kesamaan terpolasi yang ada di dalam tabel tersebut. Dengan metode titik tetap biasanya kalibrasi termometer standar ya. Kalau kita lebih banyak di mana di situ di hanya bandingan biasa, misalkan membandingkan jika termometer yang dibaca di dalam akan lain. Kemudian misalkan untuk metal dia defisit, nanti ada beberapa tabel yang bisa dinilaikan, nilai yang sudah tabel bisa digunakan. Kemudian nanti ada metode simulasi. Kita menggunakan tabel konversi termokopel. Ini untuk metode simulasi. Nah, ini di SWK sudah dikenalkan bagaimana mengevaluasi kepastian, ya kan? Kita membuat dulu model rumus selama matematisnya, mendapatkan sampai pengulang menganalisa ada dua A tipe B. Ini sudah di SWK ya saya kira ya. Ini dalam diagram yang memudahkan ya. Dari distribusinya kita bisa dari sini sampai kita memasukkan ketidakpastian terdepan. Oke, sambil tarik-tarik. Oke, ya saya kira kita sudah membahas dua studi kasus dari pengukuran tekanan, pengukuran suhu, itu baru di proses dari sensing element ya, final controllernya nanti di belakang. Controllernya nanti sih lebih banyak dari sistem otomasi ya, dan pelajari bagaimana menggunakan konversi jadi mengumpulkan energi daripada sensing element dan controllernya. Mungkin itu final controllernya adalah unsur koni yang nanti dijelaskan di kuliah 7 akan menyambungkan variabel proses dimanipulas. Ada banyak cara untuk menghasilkan material masuk keluar dari suatu proses. Elemen terakhir biasanya kata kontrol ya, mengatur laju alur material dan secara langsung dari dalam proses. Ini nanti kepada variabel kompresor pemrosesan dia ada di bahasan di kuliah nanti final studi final element yang berbicara tentang kontrol part, kontrol otomatis, kontrol oke sampai kepada ini di soal berbuat soal tes kemarin ini bagaimana dia saat dia ini ya saja dengan PSI sudah berapa persen ini sudah berubah sampai 80%. Oke, saya kira itu sudah hampir 15 menit. Baik ya, sampai di sini ada pertanyaan. Saya coba lihat absen lagi ya. Si semula totalnya udah berapa? 56 hadir semua.
Saya kira itu ya, kita baru masuk, nanti kita coba di kuliah berikutnya masuk kepada mengontrol proporsional integral dan jadi itu yang perlu kalian ketahui, ini buat pelajaran, ini buat pelajaran untuk hasil untuk mengerjakan ujian. Itu lihat petunjuk soal dengan baik. Petunjuk soal apabila disuruh mengerjakan dengan menjelaskan sedetail mungkin, selengkap mungkin, jangan dijawab dengan tidak detail ya. Pemahamannya masih banyak prasyarat. Jadi kan berbicara sebenarnya gini, di dalam mata kuliah sistem informasi industri itu kita memahami terminologi proses, order proses, dia punya prasyarat-prasyarat yang wajib diketahui, yang menjadi kunci pemahaman ya. Jadi prasyarat-prasyarat yang dikatakan orde 0, orde 1, orde responnya seperti apa. Kalau saya mau ngulas lagi membuat pelajaran, kalian kemarin PS itu sangat disayangkan. Sebenarnya saya lihat kalian sudah banyak gambarnya, sudah banyak betul, sudah paham, cuma kurang detail, kurang lengkap. Prasyarat dikatakan rem konstan, 63,2% tidak ditulis. Persyaratan orde 2 dia harus ada overshoot, tidak diberi keterangan, hanya gambarnya aja. Nah, itu itu buat pelajaran. Jadi UTS ya cukup ya, ada yang tinggi juga, ada yang nilainya sampai ke 95, ada yang 50. Setelah dirata-ratakan tertinggi kalian tuh nilainya 95, kemudian rendah sekitar 50. Tapi tenang, nanti nilai tugas-tugas kalian itu bisa membantu ya, dari tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2 itu nanti akan membantu nilai yang kemarin masih kurang. Nah, saya masih bisa memaklumi kenapa? Karena saya melihat sebenarnya kalian tuh bisa membedakan, hanya saja kalian kurang teliti sehingga mengerjakan yang mudah-mudah, ternyata yang di awal itu masih yang harus Anda kerjakan secara lengkap dan detail. Jadi meteorologi itu adalah berbau banyak persyaratan lagi sistem instrumentasi itu ya. Persyaratan OD1 yang dikatakan di OD1 respons OD2. Nanti ada lagi persyaratan kalau kalibrasi itu, kalibrasi punya persyaratan-persyaratannya. Kalau kita menjelaskannya tidak detail gitu ya, persyaratannya cuma persyaratan untuk verifikasi persyaratan yang dikatakan OD 1, OD 2 cuma dijelaskan, respon OD-nya nggak dijelaskan. Kita mulai melatih dengan pemahaman ini sehingga kita bisa menguraikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan di dalam sistem instrumentasi. Persyaratan perubahan sinyal, persyaratan dia menjadi suatu field control system, ya kan? Persyaratan misalkan dia ingin spesifik tujuan pengontrolannya akan lebih ketat. Nah, kita perlu melakukan dari feedback ke feedforward control. Persyaratannya apa aja? Sinyal kontrol cuma satu, dikeluaran itu baru feedback. Sementara loadnya itu dengan kecepatan yang cepat, pada detik kesekian yang sangat cepat berubah. Satu konsisten kontrol, satu sinyal kontrol kurang. Perlu ada persyaratan berikutnya, di mana di loadnya itu perlu ditambahkan sinyal kontrol berupa load parameter sehingga loadnya masuk itu dengan detik cepat berubah itu bisa berdetek. Baiknya sehingga menghasilkan suatu kontrolan yang lebih baik. Nah di situ jadi kita menerbitkan nanti banyak pada prasyarat-prasyarat. Apalagi nanti model kalau kita bicara kalibrasi ya. Setiap laboratorium menggunakan persyaratan yang berbeda-beda. Sumber-sumber ketidakpastian juga nanti akan kalian analisa mana yang memberikan kondisi terbesar, mana yang tidak signifikan. Nah, itu prasyarat-prasyarat kalau menggunakan peralatannya kata prosesinya sampai 7 digit, PKD-nya sepertiganya, itu karena apa? Karena dia sudah punya
Itu punya hitungannya. Kalau tadi kita bicara nanti baca ketidakpastian. Ada yang melakukan kalibrasi timbangan di drone, yang di lantai 2, ya udah. Syarat-syaratnya udah beda kan. Karena ada tadi baru air toleransi tadi. Kalibrasi hidrometer yang menggunakan cairan kimianya berbeda, yang satu menggunakan tridekan, yang satu menggunakan alkohol, ya. Nah, itu punya persyaratan ya harus lengkap kalau menjabarkannya menurut analisa yang kalian dapat selama ini. Karena sistem implementasi ini gabungan, ya ada SPLK-nya, ada rekayasa fisikanya si mata kuliah. Ada nanti kalau ada sistem pengukuran misalnya udah ada ya pengukuran minyak dan gas. Nah, prasyarat itu ya kita meteorologi harus kalian bisa menjelaskan dengan kondisi yang berbeda-beda. Tadi di awal sudah dikasih satu prasyarat persentase bukaan ketika ketinggian sensor diletakkannya di bawah, di tengah, atau dengan gabungan beberapa sensor kesamaan scalingnya di mana. Itu juga kemudian isi tangkinya nanti materialnya berbeda. Nah, itu punya prasyarat-prasyarat yang dikatakan dia 0%, dia keluar lagi sekian miliampere. Karena posisinya di ketinggian H-nya masih dikurangi dengan AX misalnya. Oke, mungkin itu ya. Saya memberikan gambaran-gambaran dengan studi kasus yang berbeda-beda dan analisa pemodelan yang berbeda-beda. Dari studi kasus sensor yang ada di aliran fluida, kemudian pengukuran level, pengukuran tekanan, sistem permukaannya, posisi sensor yang berbeda, kemudian ada lagi pengukuran aparatur, ada yang berupa enclosure, ada yang kontak, ada yang perpaduan kontak dan setimbang thermal, ya homogenitas juga punya prasyarat-prasyarat di dalam mengkalibrasi masuk ke Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sampai detik ini jumlahnya 56, alhamdulillah. Saya senang ya, mau mengikuti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sampai di sini ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari mahasiswa semua. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.